Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Kesempatan gimana maksud Anda? Kesempatan untuk membuktikan dia layak jadi penerus. 7 bencana besar, pemberontakan, konflik, monster dengan kekuatan transcendental, dan masih banyak lagi. Situasi yang mendeskripsikan bahaya dan bencana besar di kekaisaran. Ini adalah cobaan yang harus diatasi pada akhirnya untuk menjadi seorang kaisar. Jika Xian menyelesaikan sekarang, pemberontakan akan menghilang, dan itu akan membuat peluang untuk mendapatkan pendukung. Aku memang berpikir akan jadi seperti ini. Seorang pria berambut hanya berkata, kedengarannya bukan ide yang buruk. Pria di sampingnya menyet pembicaraan, aku juga berpendapat sama dengan Diana. Xian pun berbicara, baiklah. Jika ini adalah sesuatu yang harus kulakukan pada akhirnya, bukan ide yang buruk untuk menyelesaikannya dengan menggunakan kesempatan ini. Aku akan membuktikan diriku pada kalian. Namun, lain kali, kalian harus membuktikan diri kalian kepadaku. Pada malam harinya, Xian mencoba berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Ditemani dengan pedang ekslaksianya. Aku telah melatih tubuhku dengan meneliti ekslaksia minggu lalu. Dengan keadaan ekslaksia saat ini, akan sulit untuk menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Jika aku ingin menggunakannya, aku membutuhkan separuh bilah pedang yang hilang. Aku bisa mewujudkan separuh bilah pedang lainnya dengan Black Star. Tapi dengan tingkat tubuh saat ini, akan sulit mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Untungnya aku masih bisa menggunakan efek lainnya. Penyimpanan dan aplikasi Black Star. Jika aku menggunakan dua efek ini, aku bisa meningkatkan keefektifan Black Star dengan jauh lebih cepat dan efisien. Yang perlu aku tingkatkan saat ini adalah aspek fisik dan jumlah mutlak dari energi Black Star. Jika aku menggunakan ekslaksia, Solar Eclipse mungkin mustahil. Tapi bukankah setidaknya aku bisa menggunakan Lunar Eclipse? Karena memakan banyak hal pada tubuh ini, adalah teknik yang tidak sering aku gunakan, bahkan dalam kehidupanku sebelumnya. Tapi yang dibutuhkan Xian saat ini adalah sebuah teknik. Mari kita lihat apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Yang aku butuhkan adalah sebuah kekuatan untuk membuktikan kepada mereka. Xian pun berlatih sampai larut malam. Kelihatannya dia sudah pada tahap akhir. Dia sudah mencapai titik di mana aspek yang dibutuhkan terpenuhi. Tetapi itu semua pasti ada resikonya. Dia pun menghentikan latihannya. Nampaknya aku sudah cukup. Lebih dari ini benar-benar akan berdampak buruk pada tubuhku. Tidak masalah, selama aku tahu bahwa aku bisa menggunakan Lunar Eclipse. Sekarang, giliranku untuk menghadapi mata-mata kekaisaran. Terlihat Diana Agnes sedang duduk di kursi. Dia sedang memikirkan sesuatu. Xian Agnes, dia benar-benar berubah. Dia masih belum berada pada level yang harus aku waspadai. Tapi cukup membuatku melihat lebih dalam lagi kepadamu. Aku harus mengetahui lebih banyak tentang adik bungsu kami. Fokuslah pada peristiwa terkini daripada masa lalu sedetail mungkin. Bagaimana dengan pencarian atas mata? Kami telah menemukan ekornya untuk saat ini. Tapi belum membuat kemajuan lebih dari itu. Hanya ekor saja ya. Kalau begitu mari kita bakar ekor tersebut. Entah itu akan memotong ekornya atau memperlihatkan seluruh tubuhnya. Aku penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi. Di sebuah bangunan mirip museum. Di sekelilingnya terdapat patung-patung kecil. Xian berjalan dan melihat-lihat lokasi itu. Ini pertama kalinya aku melihat tempat yang sepi seperti ini. Jumlah kaisar masa lalu tidak sebanyak yang aku kira. Jadi ini yang dinamakan Eternal Emperor. Kaisar pertama, Kekaisaran Agnes di novel ini, begitu juga sosok misterius yang menyatukan dunia. Namanya adalah Aurelion Han Agnes. Bukankah itu namaku di dunia asalku? Aku memang menduganya sejak menemukan ekslaksia dalam Starry Dam. Tapi apa namaku digunakan di sini, seperti
bagaimana mereka memasukkan kekaisaran Agnes langsung ke dalam novel. Jikalau memang bukan begitu, aku membutuhkan lebih banyak petunjuk. Seseorang datang dan langsung bicara, Eternal Emperor, pendiri kekaisaran ini, dan pemersatu dunia ini. Benci meninggal catatan apapun tentang dirinya sendiri. Potret ini digantung demi penampilan, tapi dalam kenyataannya tidak memiliki arti apapun. Senang bertemu dengan Anda yang mulia Pangeran Xian. Saya Thierry Ilones, kurator Museum Sejarah Agnes ini. Saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia mempunyai ketertarikan dalam sejarah keluarga Kekaisaran Agnes. Keluarga istana lainnya tidak ada yang mengunjungi museum ini lagi. Xian berkata, aku juga merasakan hal yang sama, tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Wanita itu menjawabnya, saya juga sependapat dengan Anda. Tapi saya menganggap tempat ini bukan hanya tempat di mana item dari kaisar terdahulu dipamerkan, tapi sebuah tempat di mana kita bisa menyimpulkan dan mempelajari kehidupan mereka melalui catatan-catatan yang mereka wariskan. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menanyakan satu hal. Eternal Bayangan, aku ingin menanyakan tentang Kaisar Bayangan. Bayangan, apa yang Anda maksud adalah organisasi yang dikabarkan tidak akan mengungkapkan dirinya. Kaisar dari kekaisaran tentu bisa mempunyai organisasi seperti itu. Kau pura-pura tidak tahu. Mata Kaisar dan yang terbaik dari kekaisaran. Organisasi informasi terakhir. Ketua dari Eternal Bayangan, Thierry Ilones. Tolong ikut saya yang mulia. Xian Agnes menuruti permintaannya. Ilones menuju ke sebuah dinding. Dia mencoba melakukan sesuatu dengan tangan kanannya. Dan benar saja, dia mengeluarkan sihir berbentuk lingkaran untuk membuka pintu menuju ke suatu ruangan. Sambil berjalan, Ilones berkata kepada Xian, sejak Yang Mulia menunjuk Anda sebagai penerusnya, saya curiga Anda mungkin akan datang ke tempat ini. Karena tidak ada alasan lain kenapa Yang Mulia menunjuk Anda sebagai penerusnya secara tiba-tiba seperti itu. Yang Mulia Pangeran Xian, kami adalah mata paling rahasia dan yang terbaik di kekaisaran. Kami hanya menjawab perintah dari kaisar. Meski begitu kami punya hak untuk menolak jika kami menganggap perintah tersebut membahayakan kemakmuran kekaisaran. Kami telah mengamati Anda lebih dari yang Anda kira. Tapi perubahan dan tindakan yang Anda tunjukkan sulit bagi kami untuk memahaminya. Tindakan Anda adalah hal yang mustahil berdasarkan apa yang kami ketahui tentang Anda sejauh ini. Yang Mulia Pangeran Xian, Anda datang kemari untuk mendapatkan shadow benarkan. Maka Anda wajib membuktikan pada kami terlebih dahulu. Buktikan bahwa Anda Xian Agnes dan bukan orang yang jahat. Tiba-tiba dari atas atap, ada banyak pedang jatuh menghujani Xian. Pedang-pedang itu melaju ke tubuh Pangeran Xian. Ini tindakan yang menarik, kata Xian. Xian dengan mudah menghindari pedang-pedang itu. Dia melompat ke belakang untuk menghindari pedangnya. Dengan kejelian matanya, dia bisa melihat keberadaan musuh berada. Di depan Pangeran Xian tiba-tiba muncul banyak patung. Patung itu tampak seperti prajurit-prajurit. Tetapi dia salah menilai, ternyata mereka golem yang terbuat dari mantra sihir yang rumit. Meski aku tidak tahu kenapa Eternal Shadow akan menggunakan golem. Ini akan membuat semuanya lebih mudah. Golem-golem itu mulai menyerang pangeran. Tapi itu tidak membuat pangeran takut sama sekali. Pangeran Xian menghindari semua serangan golem itu. Tatapan yang tajam membuat ayunan pedang itu dengan mudah dihindarinya. Pangeran Xian mulai bergerak menyerang balik. Dia memulai dengan gerakan tangannya. Xian sepertinya ingin membuat mantra sihir. Dan benar saja, Xian membuat mantra sihir berbentuk lingkaran berwarna ungu. Sihirnya membuat golem tidak bisa bergerak. Xian berhasil membuat golem itu menjadi abu. Orang-orang yang bekerja sebagai Eternal Shadow Pool terkejut dengan kemampuan Xian. Pemimpin yang bernama Ilones baru saja tiba dan berkata, bagaimana situasinya? Rekannya menjawab, lihat saja dari sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa mengalahkan dengan begitu mudah. Semua golem pun dibuat hancur lebur. Kekuatan yang mengerikan. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka semudah itu?
Xian berkata, dalam hal pertahanan, para golem sama bagusnya dengan prajurit kekaisaran. Xian berhasil mendeteksi Eternal Shadow yang bersembunyi di balik perisai yang dibuat mereka. Rupanya mereka bersembunyi di sana. Xian mengeluarkan kemampuan sihirnya lagi untuk menghancurkan perisai penghalang. Celestial Starsea. Bulan, itu berbeda sepenuhnya. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Itu lebih berbahaya dari Celestial Star. Perisai pertahanan mereka dibuat hancur oleh kekuatan sihir Pangeran Xian. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah? Setelah dekat dengan mereka yang berkata, kau ingin membuktikan aku kepada kalian. Mereka nampak tegang setelah Xian berada di dekat mereka karena ketakutan. Ilones berkata dengan nada takut, aku bukan satu-satunya pelaku untuk membuktikan itu. Xian menyerang rekan salah satu dari mereka. Kalian juga harus membuktikan kepadaku. Menurut Novem, Eternal Shadow dibubarkan bahkan sebelum perang dimulai. Karena spesies demonik yang bersembunyi bahkan di dalam Eternal Shadow. Apa ini energi demonik? Bagaimana ini bisa terjadi spesies demonik ada di sini? Pangeran Xian mengeluarkan pedang Etlaxia. Dengan pedang Etlaxia, Pangeran Xian ingin menebas energi demonik tersebut. Dengan pedang Etlaxia itu, energi demonik berhasil dihancurkan. Seperti yang kuduga, Etlaxia sangat merugikan tubuhku. Tapi ini semua lebih dari cukup. Saya Tiri Ilones, pemimpin Eternal Shadow, menyapa penerus keabadian. Mereka memberi tanda hormat kepada Pangeran Xian. Eternal Shadow, seperti namanya, mereka didirikan oleh Eternal Emperor. Mereka melayani banyak kaisar, bahkan setelah Eternal Emperor meninggal. Tapi Eternal Emperor adalah satu-satunya orang yang mereka layani dengan mengabdikan hidupnya. Mereka menunggu penerus Eternal Emperor yang sebenarnya muncul untuk memimpin mereka. Jadi aku adalah penerus dari Eternal Emperor. Tolong jangan menyangkalnya. Bukankah pedang yang digunakan yang mulia adalah Etlaxia? Fakta bahwa Etlaxia cuma bisa menerima sentuhan Eternal Emperor sampai sekarang diketahui oleh semua Shadow. Karena yang mulia Pangeran Xian menggunakan pedang kematian itu. Menyangkalnya justru membuatnya semakin aneh. Dalam arti sebenarnya, pernyataannya tidak salah. Tetapi tetap saja ini menghemat usaha aku untuk bergabung. Aku akan memberi kalian daftar. Pastinya, kalian tidak menganggap bahwa demon yang kita lihat tadi satu-satunya demon yang menyusup ke dalam Shadow. Daftar ini mengandung nama-nama demon yang mengintai tempat ini. Kalian harus mengintainya dan waspada. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keadaan Shadow saat ini? Mulai dari gambaran umum, beginilah keadaannya. Dan ada satu kekhawatiran yang saat ini terbukti menyusahkan kami. Belum lama yang mulia, Diana menemukan salah satu cabang kami. Biasanya dalam kasus ini, kami mengabaikan seluruh cabang, seperti memotong ekor, tetapi kami tidak bisa melakukannya. Karena kami adalah pasukan elit kecil yang selalu kekurangan staf. Saat ini, kami menguji, yang mulia juga, kami terpaksa menggunakan golem, karena kami tidak punya kekuatan. Dalam situasi semacam ini, jika kami mengabaikan seluruh cabang, hal ini akan berdampak signifikan terhadap pengumpulan intelijen kami. Kami perlu waktu untuk menyingkirkan jejak dan mengevakuasi semua orang dari cabang. Masalahnya, kelihatannya pasukan Putri Diana akan menyerang sebelum kami bisa melakukannya. Jadi kalian butuh seseorang untuk mengulur waktu buatmu. Aku akan menyelesaikan ini untukmu. Orang itu akan menghabisi seluruh penyusup yang akan menyerang Eternal Shadow. Aku mempunyai orang yang sempurna untuk melakukannya. Dia adalah wanita iblis bermata merah. Terlihat pangeran sedang duduk di dalam istana. Anak buah Pangeran Xian telah kembali. Master, aku sudah kembali. Apa Master mendapat budak lain saat aku tidak ada? Wanita yang duduk di depan Master bergumam. Dia mirip sekali dengan saya. Pangeran bertanya kepada wanita yang baru datang, bagaimana hasilnya? Aku sudah membunuh semua, aku membinasakan seperti yang kau perintahkan, dan bahkan aku berhasil meninggalkan jejak. Wanita itu bertanya balik, tapi Master apa itu memang perlu? Diana Agnes,
adalah orang yang licik. Dia tidak akan percaya pada apa yang dia lihat begitu saja. Orang yang berpikir dirinya pintar tidak akan mendengarkan orang lain. Dia akan fokus pada 1% kebohongan yang tersembunyi daripada 99% kebenaran yang jelas. Pengawal di sebelah berkata, jejak itu akan membawa kepada pangeran ketiga. Kau benar, hubungan mereka juga sudah mulai buruk. Jadi akan efektif mengaburkan alasannya. Ini akan berguna ketika aku memutuskan untuk melenyapkan pangeran ketiga di masa depan. Ini akan menjadi titik awal dalam memanipulasinya demi keuntunganku. Ngomong-ngomong, siapa yang menyeduh kopi? Pria di belang menjawab, maaf, dia adalah pelayan baru yang ditugaskan untuk istana Pointer Star. Apa mungkin kopinya ada racunnya? Rasanya tidak enak sama sekali. Maaf pangeran, karena pelayannya belum bisa menyeduh kopi. Yang mulia Pangeran Xion, saya akan segera menyeduh kopi yang baru. Ini adalah minuman yang tidak ada di dunia asalku, jadi inilah kesukaanku di dunia ini. Pelayan baru ditugaskan, itu kelihatan mencurigakan. Apa mereka menaruh mata-mata lainnya? Saya akan menggali latar belakang para pelayan yang belakangan masuk dalam Pointer Star. Sebenarnya aku tidak peduli siapa mereka, latar belakang mereka, dan seberapa kuat mereka. Di luar istana, ada pertemuan dua orang anak buah Diana Agnes. Menarik sekali, kau tidak tertangkap sampai sekarang dengan wajah baru. Aku tidak perlu menyamar meski berada di depanmu. Memang, tapi kenapa kau minta bertemu? Pertemuan reguler kita tidak dijadwalkan untuk beberapa waktu. Ya, itu benar. Aku kehilangan komunikasi dengan Decharn. Kurasa dia sekarang sudah mati. Aneh, bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih mencari tahu, bukan hanya itu, tapi bahkan sinyal daroli beberapa buahan kita juga telah terputus. Sepertinya ada yang memburu kita ya. Ya, kemungkinan Xion Agnes, selain Decharn, sebagian sinyalnya terputus, itu orang yang dekat dengan Xion. Pangeran yang terusir ya. Mungkin ada baiknya untuk memeriksanya. KALI begitu, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Kelihatan sekali akan lebih menarik. Diana Agnes kelihatan sedang duduk sambil minum kopi. Anak buahnya melapor berita yang mengejutkan. Master, batalion ke-6 yang menuju cabang Shadow telah dibinasakan. Apa yang barusan kau katakan? Diana akan bertanya, apa yang kau bicarakan itu benar adanya. Aeglasia adalah salah satu militer terbaik kekaisaran. Dan memiliki tingkat tertinggi di antara divisi lainnya. Bahkan bukan cedera yang diakibatkan oleh pertempuran jarak dekat, namun hancur lebur. Bagaimana dengan cabang yang ditemukan? Jika pihak kita dibinasakan, pihak mereka pasti menderita kerusakan yang sebanding dengan kita. Menilai dari bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Ada dugaan bahwa batalion ke-6 tidak berhasil masuk ke bangunan tersebut. Jejak dan pertarungan sengit dan mayat dari anggota batalion ditemukan persis di depan bangunan. Jejak mereka tidak masuk ke dalam bangunan. Dan tampaknya mereka kehilangan nyawa tepat di sana saat melawan musuh. Diana Agnes berkata, apa semuanya itu sejak awal merupakan jebakan. Berdebar, aku ternyata masuk ke dalam jebakan. Dan ada tanda terkuat dari sihir darah yang tertinggal di sana. Kami juga menerima laporan dari Intel bahwa wanita yang belakangan ini bergabung di bawah pemimpin Xion menggunakan sihir darah. Diana Agnes bertanya, apa kau tertuju pada wanita yang kulihat di ruangan tahta? Iya, dia adalah seorang wanita sihir darat yang aktif di ibu kota belakang ini. Menurut bukti, memang itu semua mengarah pada Xion dan wanita itu. Namun, bukankah itu semua terlihat aneh? Seolah-olah mereka secara terang-terangan bahwa yang melakukan semuanya adalah Xion dan wanita itu. Kenapa Xion menargetkan Aeglasia? Diana bertanya lagi, apa ada petunjuk yang lain? Ada, namun hanya sebatas samar-samar. Antara jejak sihir darat dan elemental, kami menemukan jejak teknik summoning. Itu dia, orang yang memakai teknik itu adalah satu-satunya tersangka.
Siapa lagi di ibu kota belakang ini seorang summoner yang cukup kuat untuk membinasakan batalion ke-6. Regan Ursula dari fraksi Pangeran Ketiga dan Menara Sihir Summoning. Jadi beginikah caramu bertindak? Di istana, terjadi sebuah percakapan. Kami akan menangani semuanya seperti yang Anda perintahkan sampai Anda kembali lagi. Iya, itu bagus. Wanita di sebelah Xian berkata, aku tidak menyangka kita berangkat dari ibu kota begitu cepat padahal baru saja tiba. Apakah Master juga berpikir seperti itu? Xian hanya diam. Setelah tiba di halaman, ada warga yang sedang berkumpul membicarakan mereka berdua. Ada warga yang bisik-bisik, apa maksudmu mereka akan menyingkirkan bencana? Mereka benar-benar menjadi gila. Apa mereka begitu merasa terpisah karena mereka hanya tinggal di kota kekaisaran? Apa mereka memilih cara yang sulit karena merasa tidak mampu menyelesaikannya? Wanita itu berkata, Master, haruskah aku bunuh mereka? Yang mulia Pangeran Xian, apa Anda akan berangkat sekarang? Kekuatan Anda sepertinya tidak cukup untuk menghadapi bencana. Tapi jika itu rencana yang mulia, aku percaya bahwa Anda akan berhasil. Semoga Anda beruntung. Pangeran Ketiga. Tepatnya, orang kepercayaannya Regan Ursula. Mencurigai sumber kekuatan Anda. Apa dia ke sini untuk melihatnya sendiri? Kalau begitu aku akan tunjukkan kepadamu apa yang ingin kamu lihat. Semoga kamu juga beruntung. Ayo kita berangkat sekarang. Wanita itu menjawab, baik Master. Pangeran Ketiga hanya melongo. Wanita di dalam istana berkata pada rekannya, tolong buntuti Pangeran Xian. Suruh divisi Ascend Lion untuk membuntutinya. Ikuti dan lindungi.